Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukru lillah, al khairu wa syarru bimasyiatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sahibus syafa'ah wa man tabi'ar rusdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita niatkan dari rumah kita masing-masing selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia ini dan syafaat agungnya, syafaat utmanya nanti di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita nanti di akhirat bisa bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, itu adalah sudah salah satu bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum tahun baru Islam, momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu sejatinya bisa kita refleksikan, bisa kita gunakan untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dan bukan menjadi orang-orang yang celaka. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah bercerita, ada beberapa kecelakaan yang itu sebagai salah satu tanda-tanda bagi orang-orang yang celaka. Yang pertama diantaranya adalah bahwa kita itu sering lalai terhadap dosa-dosa kita. Kita sering lalai terhadap kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kita sering lupa, tidak mawas terhadap kejahatan, kesalahan yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu sebagai salah satu tanda bahwa kita adalah orang yang celaka. Sejatinya kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang sadar bahwa ketika kita melaksanakan dosa itu pasti tercatat dan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi entah sengaja ataupun tidak, justru kita sering melakukan kejahatan-kejahatan
kita sering melakukan dosa-dosa baik kecil maupun besar tanpa kita sadari bahwa itu selalu tersimpan dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada syair yang menyebutkan, anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi wal umuru dhahaba wa dhunubu kamahi. Sesungguhnya kalian semua dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa, padahal usia kita akan meninggalkan kita, akan pergi, sedangkan dosa-dosa akan tetap seperti itu. Itulah yang pertama, bahwa dosa itu selalu tersimpan, tercatat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia sering lupa. Sebagai tanda kecelakaan yang kedua, sebagaimana yang diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kita sering mengingat-ingat, bahwa kita sering mengenang kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kita di masa lalu, padahal kita tidak tahu, padahal kita tidak yakin dan tidak pasti apakah itu dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Itulah pekerjaan setan yang selalu menggoda manusia, baik dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, depan, dan belakang. Bahkan disebutkan as-syaitanu yajri majrad dam, bahwa setan itu mengalir sesuai dengan aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Setan akan selalu menggoda kita untuk terjerumus ke dalam kejahatan, kesalahan, dan dosa-dosa. Tetapi kita lupa dan kita selalu mengingat-ingat pahala-pahala kita. Seandainya toh pun setan tidak berhasil menggoda kita dan kita tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, setan tetap menggoda kita. Setan akan berbisik kepada kita bahwa kamu telah banyak melakukan amal ibadah, bahwa kamu telah banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, bahwa kamu telah cukup untuk berbuat baik. Akhirnya yang timbul bagi diri kita, kita akan bangga, kita akan menjadi orang yang sombong, kita akan menjadi orang yang merasa cukup dan puas dengan perbuatan baik kita, dengan amalan-amalan kebaikan kita. Padahal tanpa kita sadari, amalan yang kita lakukan, baik amal terhadap sesama manusia, apalagi amal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu belum tentu diterima dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagai salah satu ciri dan tanda kecelakaan, itu adalah kita selalu memandang ke atas, kita selalu memandang tinggi terhadap hal-hal keduniawian. Kita selalu melihat orang yang berada di atas kita, kita selalu melihat orang yang sukses di atas kita, tetapi kita lupa, dan itu menjadikan diri kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita mau melihat diri kita, nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, maka nikmat-nikmat Allah itu la tuhsuha, tidak akan ternilai dan tidak bisa dihitung. Tetapi kita lupa, kita selalu menjadi orang yang kekurangan, kita selalu menjadi orang yang tidak puas. Tetapi ketidakpuasan itu adalah hal-hal yang duniawi, yang akhirnya kita menjadi orang yang serakah, bahkan bisa kepada hal-hal yang tidak baik, korupsi, nepotisme, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Itu dikarenakan apa? Karena kita tidak pernah berpikir bahwa nikmat Allah itu sangat banyak jika kita mau menghitungnya, dan bahkan tidak bisa menghitungnya. Lalu kenikmatan mana yang engkau tanyakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kenikmatan mana lagi yang engkau dustakan?
ketika kita mau menghitung-hitung kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Tetapi sekali lagi kita sering lupa, kita tidak sadar, kita sering melihat orang yang di atas kita, tetapi melihatnya adalah dari sisi keduniawian, yang itu mengakibatkan kita menjadi orang yang serakah, rakus, dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan di antara tanda kehancuran, tanda kecelakaan yang keempat, itu adalah kita sering melihat orang yang berada di bawah kita, tapi dari sisi ibadah, dari sisi amalan-amalan yang dilakukan oleh orang. Kita sering merasa bangga bahwa saya sudah beramal ibadah, saya sudah melakukan infak sedekah, saya sudah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, saya sudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi hal itu kita melihatnya kepada orang-orang yang belum pernah melakukannya. Kita belum melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Seharusnya ini adalah sebaliknya. Apa yang kita lakukan jika dibandingkan dengan orang-orang yang berada di atas kita dari sisi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dalam hal ibadah, maka alangkah baiknya ketika kita melihat orang yang berada di atas kita. Si A melaksanakan ibadah, satu hari membaca Al-Quran 1 juz. Lalu apa yang sudah kita baca? Si A sudah melaksanakan sholat-sholat sunnah. Sudahkah kita melaksanakan sholat-sholat sunnah? Si A sudah melaksanakan ibadah haji. Sudahkah kita mendaftar untuk beribadah haji? Bukan sebaliknya, kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita ketika itu adalah amal-amal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin tidak celaka, atau ketika kita ingin menjadi orang yang bahagia, maka keempat hal ini harus kita balik. Ketika tentang amal ibadah kita harus melihat di atas kita, dan ketika itu tentang hal keduniawian kita melihat di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang sengsara, masih banyak orang-orang yang tidak bahagia di bawah kita. Itu akan menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah nikmat-nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita semua. Pun demikian, ketika kita berbicara tentang pahala-pahala, maka kita harus sadar bahwa itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita harus berdoa, berikhtiar agar amal ibadah ini bisa diterima. Luruskan niat, ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Berapa banyak amalan-amalan dunia itu bisa menjadi amalan akhirat, tetapi juga sebaliknya. Berapa banyak amalan-amalan akhirat, tetapi itu hanya menjadi amalan dunia yang dilihat baik oleh manusia, tetapi tidak baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min a'malin yatasawwaru min a'malil akhirah, summa yusiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Wa kam min a'malin yatasawwaru min a'malid dunya, summa yusiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Jadi perbuatan kita itu bisa menjadikan amalan itu apakah hanya amalan yang baik di mata manusia, atau sebaliknya, karena niat amalan itu menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian keterkaitannya dengan dosa-dosa. Mari kita jangan lalai, jangan lupa. Mari kita beristighfar kepada Allah, bermuhasabah, selalu bertobat kepada Allah, mengingat bahwa dosa-dosa itu terlalu tercatat dan tersimpan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam masjid yang agung ini itu bisa menjadi hamba Allah yang diterima nanti di sisinya dan diridhoi amal perbuatan kita. Allahumma amin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila magharibiha. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihim fahum minhum wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta ila yaumi tub'asu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.